Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin coba kalian memperkenalkan diri satu-satu. Coba dari sini. Vicky Fatur Rahman. Vicky Fatur Rahman. Kelas? 8. Nama panggilnya? Vicky. Vicky. Silakan. Fahri Al-Muzaki. Fahri Al-Muzaki. Kelas? 8. Kelas 8 juga. Nama panggilnya? Fahri. Fahri. Ya, selanjutnya Lestian Subastomi. Restian Subastomi. Kelas 8. kelas 8. Nama panggilnya? Iya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Restian. Iya. Iya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai seperti yang masing-masing berdoa dan doa. Baik, terima kasih Restian sudah memimpin doa pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang berpuisi atau puisi. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu puisi? Apa? Oke, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata. Nah, dalam puisi ini kita dapat mengungkapkan perasaan dengan berbagai hal, mengungkapkan rasa berbagai hal seperti kesenangan, kesedihan, kemudian seperti bagaimana kita mencintai Tuhan, terus mencintai orang lain seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Yang pertama itu ada unsur fisik, yaitu ada majas dan irama. Ada yang tahu majas? Ya, jadi majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Jadi untuk menimbulkan kesan-kesan kepada si pembaca atau pendengar. Gitu. Nah, kemudian irama. Nah, irama ini adalah alunan bunyi yang teratur berulang-ulang. Irama ini berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata yang dituliskan oleh si pengarang ini atau si penyair ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada penggunaan kata konotasi. Sebelumnya sudah pernah dengar kata konotasi? Belum. Nah, jadi kata konotasi ini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi kata itu telah mengalami perubahan, penambahan baik berdasarkan pengalaman maupun kesan atau imajinasi dari si penyair tersebut. Nah, contohnya pada kata orang itu dituduh menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Nah, pada kambing hitam itu mengandung makna tidak sebenarnya. Berarti pada kambing hitam itu bukan berarti kambing yang berwarna hitam, melainkan maknanya yaitu pelaku dari ke kasus tersebut gitu. Jadi dia orang yang bersangka seperti itu, orang yang bersalah pada kambing hitam pada kalimat yang tadi. Nah, selanjutnya ada contoh selanjutnya yaitu sikap terhadap pada kalimat sikapnya terhadap saya membuat saya sakit hati. Nah, jadi kata sakit hati di sini itu bukan berarti dia sakit hatinya benar-benar, tapi melainkan maknanya ada makna lain dari kata sakit hati itu, yaitu bisa marah, bisa kecewa, seperti itu. Dan di sini paham? Nah, baik, kita lanjut. Kemudian ada kata berlambang atau kata berlambang ini atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, biasanya dalam puisi ini contohnya seperti kata putih. Nah, putih tersebut bukan berarti warna, tapi putih tersebut bisa melambangkan seperti kesucian, kebersihan. Nah, begitu juga dengan bunga. Kata bunga juga belum tentu bukan berarti dia tanaman, tetapi bisa juga melambangkan sebuah keindahan. Ya, walaupun memang terlihat dari tergambar dari sebuah tanaman seperti itu. Selanjutnya ada tipografi. Nah, tipografi ini apa sih? Tipografi ini yaitu bentuk dari penulisan tersebut, penulisan puisi ini. Nah, biasanya tipografi ini bisa berbentuk macam-macam ya.
kadang ada yang seperti gunung, ada yang seperti burung, ada yang seperti bunga, tergantung punya pengarangnya sendiri, pembuatnya sendiri, seperti itu. Dia mau seperti apa itu ya, diberikan kebebasan dalam menulis puisi seperti itu untuk fotografinya. Nah, selanjutnya ada struktur batin puisi. Nah, yang pertama itu ada tema. Pasti kalian sudah pernah dengarkan tema. Jadi tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi tersebut. Jadi tema itu tidak bisa langsung terlihat setia harus dibaca dulu. Jadi biasanya tema itu bersifat tersirat. Jadi tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya di sekitarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nada dan suasana. Jadi pada nada dan suasana ini, itu nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi ketika kita membaca puisi, itu harus kena dengan si pendengar. Contoh, misalkan pada ketika suasana sedang sedih, kita kan gak mungkin membacanya dengan nada yang tinggi. Otomatis kita harus nada yang pelan karena untuk menghayati tema kesedihan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perasaan dalam puisi. Nah, puisi ini seperti tadi pengertian puisi tersebut ya. Puisi itu mengungkapkan perasaan dari si penyair. Nah, jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imajinasi atau majas-majas yang berkaitan mengenai tentang keindahan alam tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada amanat. Nah, dalam amanat ini dia itu mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan dari si penyair melalui karya sastranya, seperti itu, atau melalui puisinya. Jadi dia menyampaikan sebuah pesan yang tersirat di dalam puisi tersebut, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup mengerti ya. Nah, selanjutnya kita mengenali jenis-jenis puisi. Nah, di puisi ini ada dua jenis. Yang pertama ada jenis puisi baru dan puisi lama. Nah, untuk puisi lama tersendiri, puisi lama ini cirinya yaitu dia masih terikat oleh aturan-aturan dalam penulisannya. Sedangkan puisi baru itu dia sudah bersifat bebas dari aturan-aturan gitu. Nah, contoh dari puisi lama itu ada pantun, kamina dan gundam. Nah, contoh dari pantun dulu nih. Dari pantun itu mempunyai ciri tiap baris berisi 4 baris. Nah, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, biasanya untuk penulisan pantun tersebut ada 2 baris sambiran dan 2 baris isi, seperti itu. Jadi dia masih terikat oleh aturan-aturan karena dia termasuk ke puisi lama. Nah, ada contohnya seperti ini. Berjalan diterik hingga enak, haruslah beristirahat agar ia dawati. Gerutu itu tidak berguna, rasa syukurlah yang hidup berarti. Nah, berarti kita di sini harus bersyukur terhadap apa yang ada, seperti itu. Nah, kemudian ada Karmina. Nah, Karmina ini hampir sama dengan puisi, yang hanya membedakan dia hanya terdiri dari 2 baris, seperti itu. Contohnya dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci, seperti itu. Kemudian gulindam. Gulindam ini ya juga hampir sama sih sebenarnya, tiap baris terdiri atas 2 baris. Nah, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, memiliki 5 nama, seperti itu polanya. Nah, contohnya itu kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau itu kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kalau mau ada yang bertanya bisa bertanya saya langsung ke saya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, karena biar bagaimanapun kesehatan itu sangat penting untuk kita semua. Baik, saya
akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.